sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Hai pemirsa, barusan kita semua menyaksikan sebuah video pembuka di mana ternyata, sadari atau tidak, banyak pola pikir masyarakat di zaman sekarang ini yang terbalik. Kami berharap Anda yang nonton Go Healthy saat ini betul-betul menjadi orang yang bijaksana dalam berpikir sehingga kesehatan Anda menjadi prioritas. Saya Coki Sitohang, kita ketemu lagi dalam program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yeay! Suasananya indah, semangat pemirsa. Kami ingin tularkan semangat ini kepada Anda. Hari ini yang bertugas adalah dua orang praktisi kesehatan, yaitu ada Mas Boyke Dianugraha dan juga ada Mas Nurman Syaputra. Dalam keadaan sehatkah teman-teman? Sehat. Yes. Sehat. Semangat Ya. terus. Dan pemirsa jangan lupa bahagia. Pemirsa, kami mengundang hadir pasangan suami istri Pak Budi dan juga Ibu Ning. Apa kabar Pak Budinya? Alhamdulillah. Ibu Ningnya bagaimana? Pak, sekarang kegiatannya apa? Bantu-bantu teman aja. Bantuin apa nih Pak kalau boleh tahu? Ya saran-saran, kemudian juga mempromosikan produk-produk mereka. Gitu. Masih aktif nih di usia 75 ya Pak ya? Ya. Sekarang pemirsa, sebelum kami wawancara Pak Budi dan Ibu Ning di usia beliau berdua, 75 dan 73 tahun, dalam pernikahan yang ke-53 tahun, apa yang membuat mereka tetap bahagia dan semangat? Ini adalah profil dari narasumber kami. Budi Antoro. Di usianya yang sudah 75 tahun ini, ia masih sangat tampak bugar dan sehat. Bahkan, ia juga masih produktif. Sejak muda, Budi sudah aktif bekerja di dalam pemerintahan. Bahkan, ia sudah melayani berbagai presiden di Indonesia, dari Bapak Soeharto sampai Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu, untuk melakukan aktivitasnya ini, ia harus didukung dengan kesehatan yang bagus. Namun, tak jarang, Budi sering kurang istirahat dan kerap kesulitan dalam mengatur pola makan. Yang sangat mengganggu terutama adalah sering pusing. Sering pusing yang belakangan saya tahu itu namanya vertigo. Kalau sudah kambuh, maka saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Alhasil, tanpa sadar, kadar kolesterol dan gula darahnya pun melonjak tinggi.
Hingga puncaknya ia mengalami serangan jantung pada tahun 2015. Sebanyak 3 ring jantung pun sudah dipasang agar kesehatan Budi bisa membaik. Kini, ia bertekad untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Budi ingin bisa tetap sehat agar hidupnya dapat tetap bermanfaat meski usianya sudah tak lagi muda. 3 bulan sekali saya kontrol lab, terutama tensi saya alhamdulillah tetap terjaga di 120 dan 80. Terutama kolesterol di bawah 200, gula darah bahkan yang pemeriksaan 3 bulan sekali itu di bawah angka 6, yang sering itu angka 4. Jadi setelah Bapak tahu bahwa beliau ini punya masalah di jantung, pemirsa, kemudian dari sana muncul kebijaksanaan. Harus berpikir taktis dan juga strategis. Nah, pemirsa, saya mau ajak Pak Budi dan Ibu Ning bermain terlebih dahulu. Di benar atau salah? Pak, tolong dijawab. Bu, tolong dijawab. Darah kental dapat menyebabkan vertigo menurut Bapak atau Ibu? Benar. Ini benar? Benar. Benar ya? Pak, boleh tahu alasannya kenapa menurut Bapak ini benar? Sepertinya aliran darah ke otak itu agak terhambat gitu ya. Bapak pernah ya ngalamin vertigo ya? Sering sekali. Sering sekali. Mas Boy, ini benar tepat nggak? Jawabannya tepat ya. Tepat ya? Kenapa begitu? Ya, karena kita tahu bahwa vertigo itu sebenarnya ada 2 macam. Ya, pertama adalah vertigo yang perifer. Ya, dia itu berkaitan dengan keseimbangan tubuh kita. Ya, dan aliran darah yang tersumbat ya biasanya itu di sekitar vestibular, ya, yaitu telinga bagian dalam. Kalau kita bisa melihat gambar daripada telinga, yaitu adalah yang bentuknya seperti telinga dalam itu seperti keong, ataupun persarafan di sana juga kurang mendapatkan aliran darah yang baik juga bisa terganggu karena syaraf di sana itu terhubung dengan yang namanya batang otak. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya vertigo yang pusat, sentral, ya. Nah, ini berhubungan dengan sistem saraf pusat, ya, dan juga dengan tentunya dengan yang namanya telinga bagian dalam, baik aliran darah maupun sistem persarafannya. Oleh karena itu kesehatan pembuluh darah, ya, kesehatan darah di sana itu sangat diperlukan. Agar supaya apa? Agar supaya nutrisi, oksigen cukup masuk ke dalam yang disebut dengan vestibular labirin atau rumah keong tadi. Ya, ada satu hal yang bisa kita bantu, yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Ada juga teknologi yang dimasukkan di hidung ataupun yang di telinga, yang namanya ear probe. Itu membantu sekali aliran-aliran darah di sana agar lancar. Sekali lagi ditegaskan oleh praktisi kesehatan bahwa itu adalah pernyataan yang benar. Tepat, Pak. Mantap. Pak Budi, itu sebenarnya yang pernah dialami oleh Bapak juga ya. Sering. Bapak waktu ngalamin vertigo itu waktu lagi aktif-aktifnya dulu melayani negara, Pak? Iya. Jadi kalau vertigonya lagi kambuh, Bapak betul-betul nggak bisa kerja? Iya, harus ngumpet udah. Ngumpetnya maksudnya gimana, Pak? Harus ngumpet tuh untuk diam, istirahat. Istirahat tenang, ya. Itu sering banget kambuhnya. Sering. Apalagi pada saat posisi berubah mendadak. Perubahan mendadak. Iya. Stres mempengaruhi nggak? Kalau lagi banyak kerjaan kan, mengatur kepala negara kan sulit juga itu. Sering. Tapi ketika Bapak pakai teknologi laser secara rutin, vertigo Bapak itu sudah nggak kambuh lagi? Udah enggak, udah hilang lagi. Nah. Udah hilang. Pak Budi, apalagi manfaatnya yang Bapak terima dari menggunakan teknologi laser secara rutin? Ya tanpa disadari, tidur kita itu nyaman sekali. Tidurnya. Jadi istilahnya kalau apa ya, istri saya bilang asal udah mencium bantal kok udah langsung hilang. Nelor, Pak, istilahnya. Nelor ya. Itu nempel molor. Ibu juga merasakan. Merasakan sekali, tadinya saya susah tidur, sampai ke dokter. Sudah menggunakan, enak aja tidurnya. Boleh kami tahu kondisi Bapak kekinian, Pak? Pemeriksaan-pemeriksaannya? Saya kan konsultasi rutin ya. Jadi mulai dari terutama tekanan darah. Berapa, tekanan Pak, darah dulu? tuh
nggak jauh dari 120-80. Sekarang ini. Dulu Pak, menggunakan teknologi laser. Iya. dulu berapa paling tinggi? Dulu bisa melonjak 190. Aduh, tapi udah bagus itu ya, sampai sekarang 120. Kemudian apa lagi Pak? Kolesterol gimana? Kolesterol bagus. Kolesterol bagus. Terakhir berapa kolesterolnya? Sekarang sudah di bawah 150. 150. Dulu berapa? Dulu di atas 200 Di lah. atas 200 terus. Turun nih kolesterolnya nih. Iya betul. Ada lagi Pak, asam urat. Asam urat berapa Pak dulu? Pernah mencapai 12 sampai 12. pakai kursi roda. Oh gitu. Ada keluhan waktu itu asam urat di angka 12? Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan Bengkak, sama ya. sekali. Bengkak dan sakit. Oh, oke. Kemudian setelah pakai laser berapa jadinya Pak terakhir? Terakhir itu paling tinggi 5 lah. Bagus ya. Iya betul. Pemirsa, ini semua bisa dijelaskan. Iya. Kita lihat ya, itu darah yang sebelah sana, Pak Budi yang normal. Nah Bapak itu pada waktu saat vertigo, ini ilustrasi saja ya, darahnya kurang lebih seperti ini. Dia tidak membawa nutrisi dan oksigen yang benar, ya. Akibatnya terjadilah vertigo. Ya, kemudian ketika dinyalakan yang namanya teknologi laser itu ada 3 sinar ya yang bisa menembus dari mulai lapisan yang terluar epidermis sampai ke pembuluh darah. Nah, ketika dia menembus pembuluh darah itu yang namanya diaktifkan kembali Pak yang namanya nitric oxide. Akibatnya aliran darahnya menjadi lancar dan pembuluh darahnya menjadi lebih elastis. Yang terjadi adalah tekanan darahnya akan menurun. Ya. Jadi kalau pemirsa di rumah ya, kita di sini belajar banyak dari ceritanya Pak Budi bahwa yang namanya kesehatan ini kita harus jaganya secara holistik. Kita boleh menua. Menua ini merupakan suatu kondisi yang memang pasti kita alami. Kita tidak bisa menolak tua kita. Tapi kita bisa mengupayakan untuk menjadi hidup lebih sehat lagi. Dan kita aktif nih menggunakan teknologi laser sama seperti yang digunakan oleh Pak Budi juga. Jadi yuk kita jalankan pola hidup sehat, kita lakukan check up kesehatan dan bantu dengan teknologi laser. Pakainya apa? Ini, seperti yang saya sedang gunakan yaitu dokter laser atau AccuLaser. Kan dari tadi kami ngomongin tentang teknologi laser pemirsa untuk darah dan pembuluh darah. Alat kesehatan ini sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun dan sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan para penggunanya. Penggunaannya harus rutin, 2 kali sehari. Sekali penggunaan durasinya antara 15 hingga 60 menit. Ketika itu Anda lakukan secara rutin, maka alat kesehatan ini akan membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya tentu para pemakainya akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Take action pemirsa, sekarang ini lagi nonton Go Healthy tapi bisa angkat telepon juga. Atau bisa fotokan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk segera mendapatkan dokter laser atau AccuLaser. Ada promonya nanti akan dijelaskan oleh tim call center dari Gogo Mall, termasuk juga cicilan 0%. Dan pastikan pemirsa hanya mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi yang hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogo Mall. Semangat ya! Bukan hanya para lansia, tapi juga anak-anak muda. Guna pencegahan, memastikan bahwa kualitas darah dan pembuluh darah kita baik, karena itu menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Narasumber kami hari ini orang yang berjasa juga pada negeri karena melayani 4 Presiden Republik Indonesia di masa lalu. Pemirsa, Pak Budi punya sejarah penyakit jantung koroner. Kemudian sejak kena sakit jantung beliau mulai berpikir keras dan mengambil tindakan nyata. Salah satunya adalah sudah menggunakan teknologi laser supaya kolesterolnya terkendali, gula darahnya aman, nggak hipertensi lagi. Karena apa? Pak Budi udah pernah punya masalah kesehatan pemirsa. Tapi yang menarik di sini adalah Ibu Ning istrinya. Ini mau tanya Bu Ning nih, Bu Ning. Tadi kan sebelum syuting saya sempat nanya sama Ibu. Ibu pakai laser kenapa?
memang Ibu ada keluhan kesehatan? Nggak ada keluhan, tapi saya percaya kalau itu bisa untuk kesehatan. Tapi Ibu pasti terinspirasi dari Bapak. Pasti. Bapak sehat begitu kan. Habis nah ini pemirsa juga harus mulai berpikir juga ya Mas Sudra bahwa investasi laser itu bisa dipakai sekeluarga nih. Ini contoh loh. Betul. Ini satu rumah satu. Itu harus menjadi salah satu bagian daripada kit kita untuk tetap sehat. Jadi mirip anggota keluarga kita ya. Betul. Kalau nggak ada tuh jadi nggak lengkap nih pemirsa. Tapi Ibu Ning tadi di wawancara awal dengan kami yang pemirsa juga dengar apabila mengikuti program ini dari awal, Ibu bilang dulu sebenarnya beliau ini punya masalah juga, gangguan tidur. Iya. Ya Bu ya. Sejak pakai teknologi laser sekarang masih ada gangguannya Bu? Enggak, jam 9 udah tidur. Terus tapi ya jam 3 biasalah bangun. Tapi kan dalam tidurnya Bu, Iya. berkualitas. Iya, berkualitas. Nah, ini bagus banget ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Budi itu kan jujur ya, pemirsa. Ibu Ning juga demikian. Dari tadi kami ngomongin tentang vertigo, susah tidur, tensi yang akhirnya terkendali sejak pakai teknologi laser. Satu informasi lagi penting buat Anda, tahukah Anda tips posisi tidur untuk pasien vertigo? Nah, untuk posisi tidur pada orang vertigo ini memang ada beberapa tips yang harus kita lakukan ya. Yang pertama nih, ketika kita mau tidur, ada baiknya kita tinggikan yang namanya bantal kita ya, kurang lebih 45 derajat. Artinya misalkan bantalnya terlalu tipis, kita tambahkan satu bantal lagi ya. Dengan begini biasanya akan mengurangi resiko terjadinya kekambuhan yang namanya vertigo. Kemudian apalagi ya, yang paling disarankan adalah posisi tidur yang terlentang. Posisi tidur terlentang inilah yang nanti akan menjaga agar pusat keseimbangan kita tuh tetap di tengah, sesuai dengan yang namanya gravitasi dari bumi. Nah, kemudian ada beberapa syarat lagi yang harus kita lakukan sebelum kita tidur ya. Yang pertama adalah kita hindari nih, kita menggunakan gawai, nonton TV, atau apapun itu yang bisa meradiasi sinar mata kita sehingga ini akan mengganggu proses tidur kita. Kemudian apalagi? Ada tips lagi nih ya untuk latihan pernapasan. Rumusnya 478. 4-nya apa? 4 tarikan napas, kemudian kita tahan selama 7 hitungan dan kita hembuskan selama 8 hitungan. Dengan rumus 478 ini memang beberapa penelitian sudah menyebutkan ini membantu untuk mencegah terjadinya kekambuhan vertigo. Dan yang pastinya juga peran makanan di sini perlu kita perhatikan. Jangan makan makanan yang tinggi garam, tinggi lemak dan tinggi gula. Bahkan ini harus kita hindari sebelum kita tidur. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Dengan begitu tidur kita aman, vertigonya tidak mengganggu tidur kita. Dan yang pastinya juga tidur kita nih jadi lebih terbantu ya Mas Boyke ya. Iya, dan pemirsa juga harus ingat ya bahwa kalau kita kurang tidur, apalagi usia kita sudah semakin menua, ya, penyakit lebih mudah datang. Karena apa? Karena imunitas kita menurun. Jadi tidur itu mesti cukup 7-8 jam. Dan teknologi laser ini membantu, khususnya bagi mereka yang memasuki usia menopause ataupun usia-usia andropause. Karena pada usia-usia tersebut hormon melatonin, si hormon tidur itu sudah mulai berkurang. Nah, kita tahu tadi bahwa ketika teknologi laser itu dinyalakan, maka ada salah satu sinar yang membantu. Namanya sinar kuning. Dia itu akan mengaktifkan kembali melatonin sehingga tidur kita menjadi lebih lelap. Dan satu lagi, dia juga mengaktifkan satu lagi hormon yang penting, hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Sehingga ketika bangun, kita tidurnya nyenyak, segar, dan juga hati kita terasa bahagia. Pak Budi, betapa Bapak bahagianya tadi waktu bercerita, Bapak udah lepas dari vertigo, Pak. Ya, termasuk juga Bapak sudah lepas daripada segala efek panjangnya penyakit jantung koroner ya Pak. Tapi waktu Bapak kena serangan jantung itu Pak, sebenarnya kerugian apa yang paling nyata yang Bapak rasakan di masa-masa seperti itu? Yang jelas aktivitas kita itu jadi nol lah. Kita tidak bisa atau trauma untuk mengerjakan sesuatu. Nggak mau terlalu capek lagi ya Pak? Takut karena ternyata apa yang saya alami itu bukan dada yang sesek atau apa, tapi punggung yang sakit, punggung yang nyeri dan
ternyata diobati untuk anti nyeri tidak bisa hilang. Oh, awalnya mikirnya cuma nyeri Itu punggung. nyeri aja. punggung. Jadi kita pasang obat supaya ini, tapi sampai setengah jam masih ada. Bahkan waktu pegang rambut ini rambut basah. Oh, ini berarti ada keringatan keringat ya, Pak, ya? dingin, ya keringat dingin. Maka ya mau nggak mau kita ke rumah sakit. Kemudian di rumah sakit diperiksa. Nah, waktu di rumah sakit saya cuma ditanya, Bapak pernah serangan jantung? Belum pernah. Setelah yang tugas di UGD, ini serangan jantung. Waktu itu umur Bapak berapa ya? Tahun 2015 tahun berapa? Oh, 9 tahun yang lalu. Iya. Ya. 9 tahun yang lalu ya sudah di usia Dan pensiun. itu ya? kalau dengar cerita teman-teman itu yang kena itu biasanya langsung bablas tuh. Biasanya Pak, Iya. biasanya gitu Pak. Makanya Bapak juga bukannya kita menakut-nakuti ya, penggunaan teknologi laser ini juga jangan sampai terjadi yang serangan jantung yang kedua. Ini buat pemirsa juga yang Iya, sudah iya. mengalami stroke, serangan jantung, gangguan vertigo, jangan sampai juga terjadi hal yang sama Iya. ya. Selain kita mengubah pola hidup, ya melakukan tetap check up, ya itu gunakan teknologi laser ya, yang memang sudah terbukti. Untuk vertigonya kan ada juga yang namanya teknologi yang intranasal. Si teknologi laser ini dikembangkan dari tahun ke tahun itu dengan tambahan-tambahan ya. Untuk mungkin untuk karena tahu di kepala ini semua aliran darahnya harus lancar, ada yang intranasal. Dipakai kan? Pakai. Bapak Ibu intranasalnya dipakai? Pakai. Rutin itu? Rutin bahkan mungkin lebih 1 jam. Kan ketentuannya 15. Tapi Bapak sama Ibu tahu manfaatnya intranasal Ya, tersebut, ya, Pak? tahu. Makanya dipakai ya, Pak ya? ya. Boleh nggak diulang lagi ya, Mas Nurman ya? Ya, bisa kita lihat sama-sama ya di sini ya, bahwa yang namanya anatomi dari kepala kita, terutama pembuluh darah kita, di situ bisa kita lihat ya Pak ya. Di situ pembuluh darahnya ada banyak sekali. Pembuluh darah yang ada di hidung ini dia berkaitan erat dengan pembuluh darah yang ada di kepala kita. Jadi kalau kita pakai ini teknologi laser yang intranasal yang di hidung, maka pembuluh darah di hidung inilah yang nanti akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Nitric oxide-nya akan lebih cepat untuk membuka aliran darah di kepala kita. Inilah yang nantinya dilakukan oleh teknologi laser, dan inilah juga yang nanti akan menjaga agar aliran darah kita tetap bagus. Bukan hanya untuk vertigo saja. Sebenarnya intranasal ini ada banyak sekali manfaatnya ya, mencegah stroke. Untuk orang yang stroke gimana? Boleh untuk mempercepat terjadi yang namanya proses penyembuhan. Kemudian mencegah terjadinya kepikunan ya. Kemudian pada orang-orang yang dia sudah sinusitis atau dia sudah ada gangguan nyeri kepala ya, migrain, vertigo dan lain sebagainya, ini bisa terbantu dengan kita memanfaatkan teknologi laser yang intranasal. Dan jangan lupa loh pemirsa, bahwa ini adalah teknologi yang digabung antara teknologi timur dan teknologi barat. Ya, teknologi laser dari teknologi barat, teknologi timurnya apa? Ketika kita pakaikan di sini, beberapa titik-titik akupunkturnya ikut dirangsang, terutama titik-titik yang berkaitan dengan paru-paru dan jantung. Jadi, yuk kita gunakan teknologi laser untuk membantu kesehatan kita sampai usia tua. Setuju banget dengan apa yang disampaikan oleh Mas Boyke. Pemirsa, ini Pak Budi sama Ibu Ning bukan orang muda lagi, tapi sudah pasti beliau ini bijaksana. Karena punya riwayat kesehatan seperti ini, pemirsa. Saya izin bacakan ya. Pak Budi, 75 tahun, punya masalah kadar kolesterolnya yang sempat di atas 200, pemirsa. Kadar gula darahnya, Pak, pernah sampai 500, betul ya? Benar. Kemudian kena penyakit jantung, ada 3 ring dipasang, dan ini yang paling mengganggu sebenarnya adalah keluhan vertigonya. Setelah beliau menggunakan teknologi laser, kadar kolesterol dan gula darahnya terkendali, normal, vertigonya hilang, tekanan darahnya stabil, dan bahwa kalau sudah tidurnya berkualitas, maka tetap punya energi dan stamina yang baik melakukan kegiatan. Ini dokter laser dan AccuLaser adalah teknologi kesehatan yang sudah hadir di Indonesia lebih dari 10 tahun dan telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia penggunanya. Spesifikasi dari alat ini adalah memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru, di mana jumlah dan posisi titik-titik tersebut sudah disesuaikan dengan titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita,
Sehingga tujuannya adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser atau Aculaser 2 kali sehari akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Sehingga Anda boleh berharap dalam realitanya bahwa Anda akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Segeralah dapatkan pemirsa. Betul, hubungi kami sekarang juga supaya Anda bisa segera dapat pakai langsung Aculaser atau dokter lasernya. Telepon kami ya, ada nomor telepon yang muncul di layar kaca. Tim call center dari Gogomall siap untuk melayani Anda. Jadi pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser dari Gogomall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.